bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan kasih-Mu sampai saat ini. Ya Tuhan, kami memohon agar COVID-19 cepat berakhir, agar dunia ini bisa hidup normal kembali, dan juga kami bisa melakukan aktivitas-aktivitas dengan baik. Dan juga semoga kami diberikan kekuatan dan kesehatan, dan juga para teman-teman sekolah, guru, dan khususnya para tim medis yang sedang bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena wabah virus COVID-19. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat, kasih, dan perlindungan dari-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan Yesus, kami aturkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa supaya COVID-19 ini berlalu dari Indonesia dan dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa terkasih, Allah Bapa yang sangat luar biasa, Allah Bapa yang kami kasihi dan mengasihi kami. Allah Bapa di sorga, Engkau tahu pada saat ini negara kami Indonesia sedang takut dan khawatir akan wabah COVID-19 yang mengancam kesehatan dan keadaan semua orang, baik anak-anak, dewasa, orang tua maupun usia lanjut. Dengan kerendahan hati dan keyakinan, kami memohon kepadamu Bapa, tolonglah kendalikan penyebaran COVID-19 ini. Biarlah COVID-19 ini berlalu Bapa. Kuduskanlah dunia dari wabah ini. Roh Kudus, ubahlah ketakutan dan khawatir kami menjadi kekuatan, ketangguhan, ketabahan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Allah Bapa terkasih, kami ciptaan-Mu tidak luput dari perbuatan dosa. Mohon ampunilah kami, Bapa di sorga, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah. Halo Bapak Ibu Guru serta teman-teman. Nama saya Joanna April Estrella Aritonang. Saya dari kelas 4C dan nomor absen 17. Saya akan mendoakan agar corona ini cepat hilang dari muka bumi ini. Ayo sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu kepada kami sepanjang hidup kami sampai saat ini. Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan-Mu yang daripada-Mu. Bukan karena gagah dan kuat kami dapat melewati ini semua Tuhan. Kami yakin dan percaya ini karena kasih dan anugerah daripada-Mu. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati untuk memohon kepada-Mu agar wabah corona ini cepat berlalu. Karena seperti dalam ayat Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kami percaya Tuhan Yesus sampai saat ini Kau juga terus melindungi dan menyertai kami. Tuhan
Yesus, saat ini kami mau menyerahkan negara kami. Juga terlebih lagi Bapak Jokowi dan pemerintah agar dapat menyelesaikan wabah corona ini dengan baik dan cepat. Kau berikan ekstra kekuatan untuk Bapak Jokowi dan pemerintah, berikan hikmat yang daripadamu Tuhan Yesus, sehingga Pak Jokowi dan pemerintah Indonesia dapat segera menyelesaikan masalah ini. Begitu juga para pemimpin di seluruh dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para medis yang sudah bekerja dari pagi, siang, malam Tuhan untuk menyembuhkan dan merawat pasien-pasien di rumah sakit dimanapun di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Kau berikan juga mereka kekuatan Tuhan Yesus, perlindungan yang ekstra daripadamu, tubuh dan darahmu Yesus yang menjaga kami Tuhan, sehingga para tenaga medis lebih waspada dan para tenaga medis, dokter, para perawat selalu sehat dalam perlindunganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta. Selamat pagi suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Injil kita hari ini adalah Lukas 5 ayat 1-11 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu berkata bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Kali ini saya akan menyimpulkan dari Lukas 5 ayat 1-11 bahwa kita diajak untuk berhikmat atau rendah hati, juga tahu diri bahwa kita semua adalah satu dan sama sebagai milik Kristus. Juga Injil ini mengajak kita bertolak lebih dalam lagi, sebagaimana
yang diperintahkan Tuhan kepada Simon Petrus untuk menolakkan perahunya lebih dalam lagi. Nah, dalam hal ini berhikmat dibutuhkan kerja keras dan kecerdasan untuk bekerja bersama-sama, sehingga hasilnya akan jauh lebih baik. Dan tentunya membutuhkan upaya yang terus-menerus memperdalam persatuan dan persaudaraan sesama anak-anak Tuhan atau Kristiani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil dan diutus menjadi teladan dan semangat kerendahan hati dalam menjalin kerjasama dengan siapapun yang berniat baik. Dalam Injil ini dibutuhkan kerja keras, sebagaimana Petrus yang artinya batu karang yang teguh, yang menyatakan imannya kepada Yesus sebagai Mesias. Sebagai anak Tuhan, kita harus taat dan tetap setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, Suster, Bapak Ibu Guru, dan kawan-kawan sekalian. Malam ini saya akan membacakan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Matius pasal 25, ayatnya yang ke-31 sampai ke-46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dari dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan tersebut, firman tersebut ingin menegaskan bahwa Tuhan dapat menemui kita dalam rupa apa saja. Entah sebagai saudara kita yang membutuhkan pelayanan kasih kita, entah sebagai sesama yang tidak kita kenal, tapi membutuhkan pertolongan kita. Tuhan menemui kita dalam rupa orang yang menderita kelaparan, kehausan, orang asing, tidak punya pakaian, sakit, dalam penjara, dan selain sebagainya. Maka setiap pelayanan dan kasih yang ditujukan kepada mereka yang hina sama nilainya seperti kasih dan pelayanan Tuhan. Alangkah indahnya bila kita selalu peka terhadap kehadiran Tuhan yang bisa kita temui dalam rupa sesama yang membutuhkan pertolongan kasih Tuhan. Demikian kesimpulan dari bacaan tersebut. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan Injil Lukas bab 5 ayat 1-11. Menjalaikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu pun, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi temannya Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut mulai dari sekarang, karena engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya akan menyimpulkan inti dari bacaan di atas. Penjalaikan menjadi penjala manusia. Kesuksesan seorang penjala ditentukan oleh banyak ikan yang mereka tangkap. Simon dan kawan-kawannya adalah seorang penjala ikan. Semalaman mereka bekerja keras menjala ikan, tetapi tidak mendapatkannya. Yesus datang menyuruh menebarkan jala ke tempat yang dalam. Sebenarnya, Simon sudah putus asa, tetapi karena Yesus yang memintanya, maka tetap dilaksanakannya. Ternyata benar, Simon mendapatkan ikan yang luar biasa banyak, sampai jala mereka mulai sobek. Simon menyesali keraguannya dengan menyatakan bahwa dia orang yang berdosa. Ia mengakui dosanya
telah enggan mematuhi perintah sang guru. Ia mengira dirinya yang ahli menjalekan. Tetapi saat itu ia melihat Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas danau dan seisinya. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupan para murid. Inilah yang membuat mereka mengikuti Yesus tanpa ragu saat dia mengajak mereka menjadi penjala manusia. Ketika kita tahu siapa yang memanggil kita, niscaya kita akan mengikuti dia sepenuh hati. Semoga kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Terima kasih.